Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari kiamat kata Nabi, sampai tampak di hadapan kalian orang-orang biduan-biduan yang berjoget berdendang di hadapan manusia dengan pakaian-pakaian terbuka dan seksi. Itu Nabi yang mengatakan, kata Nabi, qainat. Apa yang disebut dengan qainat? Biduan. Apa yang disebut dengan biduan? Biduan adalah wanita-wanita yang berjoget tanpa busana atau menggunakan busana-busana yang tak sempurna. Apa tujuan mereka? Untuk memancing syahwat dan gairah kaum Adam. Sehingga apa yang terjadi? Perbuatan-perbuatan yang tak diinginkan. Yang kedua, kata Nabi, ma'azif. Akan tersebar nanti kelak di akhir zaman, kata Nabi, ma'azif. Apa disebut dengan ma'azif? Ma'azif artinya adalah alat-alat musik yang hari ini Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana ada ma'azif. Apapun bentuknya, semua orang menyukai ma'azif. Apa yang kita maksud, yang dimaksud oleh Nabi dari hadis tersebut? Yang dimaksud oleh Nabi hadis tersebut, yang pertama tentang keberadaan biduan hari ini. Hampir di setiap acara apapun, untuk menarik atau menjadikan daya tarik adalah wanita. Tak salah, tak salah. Karena memang wanita dipergunakan untuk menjadi daya tarik bagi kaum Adam. Dalam bahasa lain, diperjualbelikan secara halus. Dan jangan tersinggung, karena memang begitu keadaannya. Dalam satu acara kalau tak ada perempuannya, oh itu susah untuk bersemangat, kata sebagian orang. Sehingga apapun acara hari ini harus menghadirkan wanita. Seperti kontes Miss Universe adalah kontes penjualan wanita, kontes penjualan tubuh wanita yang menjadi dasar daripada keinginan para kaum-kaum sekuler dan liberal untuk menghancurkan umat muslim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita tinjau hari ini, berapa banyak hari ini biduan-biduan berjoget dengan, mohon maaf, sama sekali tak mencerminkan sebagai seorang yang menjaga harga diri dan marwah. Kenapa demikian? Karena mereka berharap untuk mendapatkan harta dan dunia. Yang kedua, ma'azif, alat musik yang beberapa waktu yang lalu diperdebatkan. Bahkan ramai, sampai ada yang takfiri, sampai ada yang mengkafirkan antara satu dengan yang lain terkait musik. Mereka katakan, bahkan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan mereka dalam keadaan bermain musik. Matikan mereka dalam keadaan mendengar musik. Ya Rab, ya Rab. Apa yang terjadi? Kalimat ma'azif diartikan sebagai alat musik kelak, kata Nabi, di akhir zaman orang lebih senang mendengarkan musik ketimbang Al-Quran. Siapa hari ini yang lebih senang mendengarkan Al-Quran ketimbang musik? Mungkin kalau kita presentasikan dari 100 orang, mungkin hanya sekitar 20% pun tak sampai. Coba bayangkan. Lebih senang mendengarkan musik daripada Al-Quran. Bahkan mohon maaf dulu, itu kita sering mendengar
Di masjid-masjid itu sering orang mengaji. Baik maghribnya, asarnya, kemudian subuhnya, isanya. Sekarang sulit. Tapi kita dengar sekarang di mana-mana musik, lantunan musik bahkan keras-keras. Sampai tak menjaga haknya tetangga. Bahkan mereka hidupkan sampai malam demi mendapatkan relaksasi gitu mereka. Kami cuma pengen rileks loh dengan musik itu. Apa tak bisa rileks dengan Al-Quran? Kalau ada yang mengatakan tidak bisa rileks dengan Al-Quran, dia sedang membantah Al-Quran. Dia sedang menolak Al-Quran. Mengapa? Mengapa Al-Quran hari ini hanya dijadikan sebagai bantal guling? Kenapa Al-Quran hari ini dijadikan hanya sebatas pejengan? Karena larutnya umat muslim hari ini dan jauhnya mereka dari wahyu. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu tak memberikan kenyamanan. Bahwa Al-Quran itu tidak bisa memberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Zikir, baca Quran bisa membuat kita hati tenang. Pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan mendengarkan musik lebih tenang daripada membaca Al-Quran, berarti dia sudah menentang ayat Al-Quran dan menolak kebenaran Al-Quran. Bukankah itu lebih banyak hari ini? Ya. Kenapa? Mengapa hari ini orang lebih senang mendengarkan musik daripada Al-Quran? Pertanyaan besar. Karena umat muslim hari ini harus dijauhkan daripada Al-Quran. Bagaimana cara menjauhkan? Dibuatlah mereka cinta kepada alat musik. Bagaimana caranya? Diajarkan mereka bermain dengan musik. Bagaimana caranya? Diberikan mereka fasilitas, dihargai. Kemudian diberikan tempat, diberikan ruang, diberikan waktu untuk berkreativitas dengan musik. Tak salahkah? Musik punya beberapa hukum yang harus dipahami. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Bahkan mohon maaf, hari ini lebih banyak musik-musik itu yang mohon maaf, dalam pandangan kami, merujuk kepada pemahaman para ulama, lebih banyak musik-musik itu dan lagu-lagu itu berisikan yang tak benar. Dan bagaimana hukumnya kalau melakukan menyanyikan lagu yang tidak ada, yang tidak dibenarkan dalam agama? Hukumnya haram. Jelas. Bukan makruh, tapi haram. Isinya banyak tak benar. Itu yang kemudian kita dengarkan. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman akan banyak orang-orang mendengarkan musik dan bermain alat musik. Bahkan mohon maaf, lebih berharga orang yang bisa bermain alat musik ketimbang orang yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kata Nabi, badiru bil mauti sittan, kata Nabi. Ketika keadaan fitnah itu terjadi, semua orang tanpa sadar, hanya sebagian orang-orang yang beriman yang sadar bahwa kita sekarang ini berada di antara kondisi yang sangat rumit. Kemunculan kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan di mana-mana, sehingga membuat orang-orang bingung akan kebenaran dan kesalahan, yang hak dan yang batin, yang halal dan yang haram. Itu zaman fitnah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ketika kalian bertemu dengan perkara tersebut, dengan kondisi-kondisi tersebut, ketika ma'azif sudah merajalela, ketika perzinahan merajalela, ketika biduan menjadi tontonan yang paling asik di tengah mereka, kata Nabi, badiru bil mauti. Maka ketika itu dibenarkan, ketika seorang sahabat Nabi duduk dengan Nabi, Nabi ceritakan tentang fitnah akhir zaman, termasuk Ya'jud wa Ma'jud ketika datangnya 10 tanda kiamat terakhir. Apa kata para sahabat Nabi? Bolehkah kami berdoa ketika itu minta dimatikan agar kami tak terjerumus dalam fitnah tersebut? Hari ini mungkin tidak terlalu, tapi kelak ketika akhir zaman, mungkin kita ini mulai mendekat kepada akhir zaman. Ketakutan para sahabat ketika itu yang jaraknya masih jauh, tapi Nabi sudah katakan ketika itu. Apa kata Nabi? Nabi ceritakan tentang ratusan hadis tentang fitnah akhir zaman. Para sahabat duduk dan kemudian mendengarkan. Ketakutan. Tapi hari ini tak. Umat muslim hari ini ketika dibacakan ayat tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, justru santai-santai aja. Tak ada rasa takut. Hanya sebagian golongan yang merasa, apakah iman kami mampu menjadi penolong kami kelak atau tidak. Sehingga kata Nabi, badiru bil mauti sittan. Yang pertama kata Nabi, cepat-cepatlah kalian menemui ajal kalian apabila terdapat 6 perkara.
imratas sufaha, kata Nabi. Berdoalah kepada Allah agar kalian dimatikan cepat ketika kalian bertemu dengan 6 perkara. Yang pertama, kata Nabi, imratas sufaha, para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemerintahan-pemerintahan yang bodoh, kata Nabi. Kalau kalian ketemu orang-orang yang menghalalkan yang haram dalam dunia pemerintahan dan politik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi, kata Nabi, berdoalah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang jahil. Wa kasratus surtah. Apa kemudian Nabi kata? Banyaknya antek-antek penguasa, kata. Ini Nabi yang ngomong. Apa kata Nabi? Wa kasratus surat. Wa bai'al hukmi. Mereka yang memperjualbelikan hukum, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, al-qudatu salata. Al-qudatu salata. Hakim itu 3, kata Nabi. Ithnani qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. 2 hakim masuk dalam neraka, 1 dia masuk surga. Siapa yang 2 yang masuk neraka ini? Mereka yang tahu kebenaran tapi tak menjalankan kebenaran. Yang kedua, mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka lakukan. Yang ketiga, kata Nabi, yang masuk ke dalam surga, yang tahu kebenaran tapi mereka menjalankan kebenaran tersebut. Maka kemudian Nabi katakan ada orang yang memperjualbelikan hukum. Siapa mereka yang memperjualbelikan hukum? Mereka bisa memberikan keringanan hukum kepada koruptor. Kalau apa? Kalau ada duit. Artinya apa? Diperjualbelikan hukum. Jadi ketika kondisi memperjualbelikan hukum hari ini terjadi, itu sebenarnya sudah prediksi Nabi dan pasti terjadi. Buktinya apa? Terjadi. Ketika banyaknya antek-antek dimanapun kita duduk, tidak ada rasa tenang. Banyak orang-orang datang untuk menjadi mata-mata. Dan itu biasa. Seorang ulama besar bahkan dimata-matai sampai ke Saudi Arabia. Hanya karena ketakutan keberadaannya. Menjadi disebar mata-mata sekian banyak. Hanya untuk mencari kesalahan si A, si B, si C. Demi kepentingan dunia. Demi kelancaran kepentingan. Mereka tak pengen ada orang-orang yang mau ikut campur dalam urusan mereka. Sehingga mereka sebar. Apa tujuan mereka menyebarkan perkara demikian? Agar tidak ada yang mengganggu mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami. Dan ini kondisi, kata Nabi, kondisi kelak di akhir zaman. Yang harusnya kita ketika itu berada pada posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan bagi mereka yang beriman. Kemudian kata Nabi, orang-orang yang memperjualbelikan hukum wa bai'ul hukmi. Siapa mereka yang memperjualbelikan hukum? Yang memperjualbelikan hukum ketika itu adalah penguasa, para hakim. Kita ambil contoh. Penjual ayam, maling ayam bisa masuk penjara dan masuk penjara 5 tahun. Koruptor 1 miliar hanya masuk 1 tahun. Itu keadilannya terletak di mana kita pun tak tahu. Dan ini sangat ramai. Orang-orang yang tak berduit tak mampu membeli hukum. Orang-orang yang berduit mereka berkuasa akan apa yang mereka lakukan. Sehingga mohon maaf ketika ketidakadilan terjadi, kata Nabi, kelak di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat ketidakadilan merajalela. Orang yang miskin tak mampu berbicara, orang yang kaya merasa berkuasa. Kenapa? Karena harta mereka. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, orang yang berduit itu justru lebih tinggi dan berwibawa ketimbang orang yang tidak berduit. Apapun yang dikatakan in sahha kalamahu, in akhta'a kalamahu sahha, wa in sahha kalamul fuqara akhta'a. Orang kaya berbicara sekalipun salah benar. Orang miskin berbicara sekalipun betul salah. Kata Imam Al-Ghazali. Kemudian istighfafan biddam. Orang-orang yang memperjualbelikan kasus penguasa yang berdarah dingin. Ini kan ngomong Nabi ini. Kata Nabi, penguasa yang berdarah dingin. Dan ini agak panjang. Wa qati'atur rahim. Orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim, kata Nabi. Bukan tak banyak hari ini. Kita ambil contoh kasus yang terjadi hari ini. Hanya gara-gara pilkada
mudah memutuskan silaturahim. Hanya gara-gara pilpres, pileg yang mohon maaf. Hanya karena dunia kita memutus silaturahim yang dampaknya sampai ke akhirat. Betapa tak berharganya saudara kandung ketika beda pilihan. Betapa tak berharganya orang tua ketika beda pilihan. Dan paling berbahaya lagi, betapa tidak berharganya agama dan harga diri hanya karena beda pilihan. Wa naswat yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Kemudian kata Nabi, dan anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Dia diangkat menjadi imam agar menyanyikan Al-Quran meskipun dia adalah orang-orang yang paling tidak memahaminya, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kelak akan muncul di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, tapi mereka tak memahami Al-Quran. Dalam riwayat yang lain bahkan mereka dikatakan, inna munafiqi ummati qura. Kalau akan terjadi di hari kiamat, kalian akan melihat orang-orang munafik, tapi mereka pandai baca Al-Quran. Bahkan kalian akan melihat kaum-kaum tertentu yang bacaannya lebih baik daripada kalian. Seperti anak panah yang keluar dari pusurnya, kata Nabi, yang tak tepat pada sasaran. Apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi dalam hadis tersebut? Kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dari kalangan anak muda, tapi mereka menjadikan bacaan-bacaan mereka sebagai nyanyian, tujuannya dunia, bukan tujuannya Allah, kata Nabi. Mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi mereka bertujuan untuk mendapatkan dunia. Mereka perjualbelikan agama, mereka perjualbelikan Al-Quran. Apa contohnya? Seorang penghafal Al-Quran, dia katakan kepada orang, saya mau jadi imam masjid dengan catatan digaji lebih dari 3 juta. Mereka samakan Al-Quran dengan nilai rupiah. Apa yang lain? Ada orang-orang yang mengerti Al-Quran, tapi mereka jadikan Al-Quran sebagai cocokologi untuk perkara hukum. Mereka anggap Al-Quran bisa dipermainkan. Mereka anggap hukum-hukum di dalam Al-Quran tidak terikat dengan keimanan, sehingga mereka jadikan contoh sebahan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang yang menjadikan Al-Quran ini mainan. Anak-anak zaman sekarang muncul di beberapa internet dan video. Mereka mengaji dengan lantunan-lantunan, mohon maaf, yang tak pernah diajarkan. Mereka buat nyanyian-nyanyian TikTok, tapi isinya ayat Al-Quran. Mereka bacakan Al-Quran dengan irama-irama dangdut. Mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan irama pop, yang mereka pada hakikatnya tak mengerti makna tersebut. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sehingga mereka menganggap bahwa Al-Quran ini adalah mainan. Ketika tidak ada di antara umat muslim yang perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini, itu tandanya kita sedang membiarkan kemungkaran terjadi. Kita sedang membiarkan orang-orang yang meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Apa buktinya? Banyak buktinya hari ini. Kita melihat di internet, kita melihat kejadian nyata, banyak orang-orang yang mempermainkan Al-Quran, menginjak Al-Quran, duduk Al-Quran. Mereka duduki Al-Quran tanpa busana. Mereka injak Al-Quran, mereka robek Al-Quran, mereka baca Al-Quran, mereka permainkan Al-Quran, mereka terjemahkan Al-Quran sesuka hati mereka. Kita hanya bisa berdiam. Tapi itukah fakta yang terjadi? Ya. Siapa yang mengatakan Nabi? Semua perkataan Nabi pasti terjadi. Sehingga kata Nabi, jika 6 perkara tersebut sudah kalian temukan, kata Nabi, dan kalian lihat, maka berdoalah kepada Allah agar Allah mematikan kalian dalam keadaan husnul khatimah. Pernahkah sahabat berkata demikian kepada Nabi? Pernah. Ketika seorang sahabat duduk bersama Nabi ketika Nabi menceritakan hal demikian tentang fitnah-fitnah termasuk permasalahan Dajjal, dan terutama ketika masalah Dajjal, apa kata Nabi? Ketika Dajjal Nabi ceritakan panjang lebar kepada para sahabat, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bolehkah kami berdoa agar Allah mematikan kami dan kami tak bertemu dengan hal demikian? Nabi diam, tak berbicara. Kenapa demikian? Saking takutnya para sahabat. Tapi hari ini sedikit demi sedikit
kenyataan atau fakta daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi dari sekian ratus hadis tentang fitnah tersebut mulai terjadi, mulai tampak. Seperti yang kita katakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini menjadi persoalan bagi kita. Apakah iman kita kuat ataukah iman kita lemah? Kalau kuat iman kita selamat, kalau kita tak kuat iman maka kita rabah. Maka terakhir dari hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi, sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas. Kemudian yang kedua kata Nabi, ada wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Kata Nabi, kelak ada dua golongan yang tidak pernah aku lihat di surga, bahkan mereka menjadi penghuni neraka dan mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Baunya pun tak bisa mereka cium. Walarihuha, kata Nabi. Siapa mereka? Satu, seorang pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang memiliki antek-antek, pemimpin yang penguasa-penguasa yang jahil, kata Nabi. Mereka min ahli nar, penghuni neraka. Kemudian yang kedua kata Nabi, nisaun kasiyah, perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Hari ini banyak perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Apa contohnya? Apa yang bisa kita lihat? Perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian tapi transparan, berpakai celana lepis tapi sempitnya, na'udzubillah. Laki-laki senang. Uniknya perempuan tak malu, jadi sama-sama senang. Yang melihat senang, yang dilihat senang. Yang menjadi persoalan siapa? Salah satu tanda datangnya hari kiamat. Salah satu tanda datangnya hari kiamat, bermunculannya wanita-wanita yang tak menjaga harga diri mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Mereka berpakaian tapi mereka telanjang, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini baru 3 hadis yang kita sampaikan. Dengan secara gambaran umum kita sampaikan dan syarahkan. Padahal dalam hadis dalam kitab Sunan Abi Daud itu ada sekitar 200-an lebih, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Itu banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang fitnah-fitnah, yang keseluruhan fitnah itu mulai tampak sedikit demi sedikit. Apa artinya? Artinya adalah kedekatan hari dengan hari kiamat, akhir zaman itu semakin nampak dan tidak akan pernah bisa kita hindari. Kejadian-kejadian seperti ini pasti akan terjadi. Hanya saja kita umat mukmin dan muslim ini harus pandai-pandai agar bisa kita selamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi kunci bagi kita agar mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang aneh kelak di akhir zaman, agar kita bisa selamat, mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.